Rizky Saifuddin, mahasiswa Ilmu Kelautan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat peta kesesuaian untuk keramba apung di Pulau Panjang, yaitu dengan cara mereclassify dan juga membuat overlay dari data yang sudah diambil, yaitu ada data interpolasi suhu, salinitas, dan juga titik pengambilan. Aplikasi QGIS, lalu masukkan Google Satelit. Setelah itu, kita zoom ke bagian yang akan kita gunakan. Open data source, masukkan data yang sudah diambil. Di sini saya menggunakan data akomodis, suhu, salinitas, dan untuk di wilayah Banten. Kemudian untuk Z-file-nya SST itu bagian suhu. Nah, untuk geometrinya kita menggunakan geometri yang karena default tidak ada, kita gunakan FPSG yang biasa saja, klik add, kemudian close, masukkan kembali. Nah, suhunya akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, kita masukkan kembali data untuk salinitas. Kita masukkan. Nah, untuk salinitas defaultnya PSAL. Kita klik. Nah, PSAL. Kemudian FPSG-nya sama, karena tidak ada default. Kita klik FPSG yang biasa. Kita klik add. Nah, akan muncul garis-garis seperti ini atau titik-titik yang bergaris. Jika sudah, kita bisa mengganti warnanya untuk kedua parameter ini. Nah, di sini kita akan mengekspornya menjadi data raster, teman-teman. Cara untuk mengekspor data raster adalah klik kanan lalu export, save fitur as, dan file name-nya kita beri nama, kita taruh di konten. Di sini kita beri nama titik suhu karena ini suhu. Dan kita klik save, kita klik CRS-nya ya teman-teman kita ganti. Nah, karena ada default, kita klik CRS-nya menjadi CRS yang default. Kita klik OK. Ya, sebelum. Nah, akan muncul titiknya seperti ini untuk salinitas, untuk suhu Banten. Kemudian kita klik salinitas Banten. Kita taruh di folder yang sudah dibuat. Kita klik titik salinitas Banten. Kita klik save. Lalu kemudian EPS-nya kita cari default. Kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita sudah mendapatkan dua titik atau dua data raster. Kemudian data sebelumnya kita remove saja karena itu tidak dipakai. Kita remove. Jika sudah akan muncul dua data seperti ini. Titik suhu dan titik salinitas. Kita klik seperti ini, kita ganti dulu warnanya agar lebih terlihat si warnanya ini, supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita masukkan data vektor yang sudah kita ambil atau yang sudah kita punya, yaitu titik pengambilan data. Kita masukkan, kita klik add,
akan muncul data seperti ini. Nah, titik oranye yang di tengah, kemudian kita masukkan kembali data untuk eh, apa, laut utara yang SHP ya. Nah, ini nih. Klik open, lalu kemudian kita klik add. Akan muncul untuk kotak kecil yang di tengah itu, kita zoom saja teman-teman. Nah, kemudian kita klik raster. Nah, untuk analisis ini kita klik treat inverse, teman-teman. Kita klik untuk treat inverse-nya. Nah, point layer-nya ini kita klik yang suhu terlebih dahulu. Sebenarnya bebas teman-teman, bisa suhu salinitas atau pengambilan data terlebih dahulu. Tapi untuk semua data ini bisa di atau harus dimasukkan teman-teman. Di sini mungkin salinitas dulu. Nah, Z value-nya untuk salinitas kita PSAL ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita save untuk datanya. Nah, ini adalah data yang akan digunakan teman-teman. Untuk datanya kita klik, kita save the file, kita masukkan ke dalam folder atau ya folder yang sudah kita buat khusus. Ini adalah data interpolasi salinitas berarti. Kita klik, kita masukkan semua sini, kita klik save, kita klik run. Nah, akan muncul datanya seperti ini, interpolasi salinitas yang berwarna abu-abu ini. Setelah itu kita masukkan kembali rasternya grid untuk data suhunya. Kita klik suhu, kemudian kita save untuk suhu kita SST atau sea surface temperature. Kemudian kita klik bagian interpolasi, kita save to file dan kita beri nama di sini. Oh ya teman-teman, untuk save as type-nya itu TIFF ya. Interpolasi suhu save dan kita run. Nah, akan muncul seperti ini. Kita close saja. Jika sudah, kemudian kita bisa untuk membuat kembali atau mengganti warnanya juga bisa. Sebelum itu kita klik terlebih dahulu saja semuanya. Nah, untuk di titik pengambilan ini teman-teman, kita klik data titik pengambilan data, kemudian kita klik set value-nya. Di sini ada banyak ya teman-teman. Kita masukkan semuanya dari kecerahan, DO, salinitas dan sebagainya. Terus sorry, kita ulang, kita masukkan data set value-nya di sini. Kita dari celahan terlebih dahulu, kemudian kita save. Berarti di sini save-nya adalah interpolasi kecerahan. Kita save, kemudian kita run. Jika sudah teman-teman seperti ini, kita lakukan kembali, kita ulang-ulang terus sampai seluruh data ini eh, apa namanya sudah kita buat ya teman-teman ya. Atau kita buat interpolasinya semuanya gitu. Oke. Oke, jika sudah semua dimasukkan ke dalam interpolasi,
Kita bisa eh, membuat atau mengganti warnanya di sini dengan cara klik simbologi. Nah, untuk cara menggantinya klik color maps. Nah, di sini banyak pilihan warna, kemudian klik classify, kemudian kita klik apply atau oke. Nah, warnanya akan seperti ini teman-teman untuk suhu. Kemudian kita bisa melakukan interpolasi untuk salinitas juga. Caranya sama seperti tadi, pelet, kita klik random colors dan turbo, lalu kemudian kita classify dan apply. Oke, nah muncul dua angka seperti ini. Jika sudah, untuk interpolasi suhu dan salinitasnya, kemudian kita masuk ke dalam reclassify untuk data-data ini. Nah, untuk reclassify, kita menggunakan acuan dari jurnal yang sudah saya download ini untuk sebagai acuan, teman. Di sini bisa kita lihat untuk pada bagian, nah di parameter ini teman-teman ada apa namanya kelas-kelasnya ada S1, S2, dan S3. Untuk kelas-kelas ini akan kita gunakan sebagai acuan mereklasifikasi data yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini datanya ada kelas 1, 2, dan 3. Kelas 2 itu rentannya berapa, berapa. Cuman di jurnal ini atau di acuan yang sudah saya dapatkan ini ada beberapa kekeliruan acuannya atau angka-angkanya. Nanti angka-angka acuan atau kelas-kelasnya tersebut akan kita ganti sesuai hingga hingga angka tersebut sesuai. Sudah, kita klik kita akan membuat raster di sini. Nah, teman-teman di sini kita ada yang namanya untuk reclassify. Jika tidak ada, kita klik plugins dulu, kemudian kita install, kita cari reclassify, raster reclassifier. Di sini ada kita install untuk si pluginnya. Jika sudah, kemudian langsung kita klik pada bagian raster, ada muncul seperti ini. Raster reclassify, kita pilih raster reclassify, kemudian kita klik. Nah, akan muncul raster reclassify seperti ini. Kemudian untuk inputnya kita akan memilih satu-satu teman-teman. Kita klik import interpolasi kedalaman terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada metodenya di sini teman-teman. Metode equal ini kita ganti menjadi user karena kita akan menggantinya atau membuat metodenya ini sendiri, gitu. Kelasnya sendiri dan mengekstraknya sendiri. Nah, untuk mengeditnya kita bisa ke bagian atau ke bukan di histogram ya ini teman-teman, tapi di tabel ini teman-teman. Nah, seperti ini kita lihat di situ ada angka minimum juga angka maksimumnya. Angka tersebut yang akan kita gunakan untuk menentukan dia masuknya ke dalam stasiun mana. Kita lihat di sini PDF. Nah, di sini kita bagi atau kita kategorikan ke dalam stasiun berapa-berapanya yang ada di atas ini teman-teman. Kita lihat ada fosfat, ada amonia, ada nitrat. Kita gunakan kedalaman terlebih dahulu untuk ke kedalaman di sini teman-teman. Ada sekitar 3 kelas, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ada datanya ini seperti ini teman-teman. Nanti kita klasifikasikan keybase kita ini. Nah, yang ini kita startnya dimulai dari angka minimum yang kita dapatkan ini teman. 5,02 selesainya di angka
kita lihat di paper atau di jurnalnya, dia selesai di angka berapa, dari 5 sampai, untuk yang paling kecil kita masukkan ke angka 8. Nah, angka minimum yang kita dapatkan sampai 8 ini, dia termasuk ke dalam kelas apa? Karena di jurnal itu sudah dicantumkan untuk kelasnya, jadi kita masukkan jadi kelas 2. Untuk kelasnya di sini, kita bisa ganti di sini jika misalkan kurang untuk pengklasifikasian kelasnya. Nah, di sini sebenarnya jadi 4. Kita ulang lagi 5,02. Selesainya di 8 masuk ke kelas 2. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini ada 8 sampai 20 itu masuknya ke kita tulis ini apa ya? Kita tulis sesuai di jurnal dia masuknya dari 8 berarti 8 sampai 20 itu masuk ke kelas 1. Kemudian di sini 20 sampai berapa ya? 20 sampai 25 ini masuk ke kelas 2. Ya, masih di kelas 2. Kita cek kembali setelah tidak. Oh iya benar di sini teman-teman minus dari 5 sampai 8 itu dan 20 sampai 25 itu kelas 2. Nah, 25 sampai maksimum ini teman-teman 49,99 ini kita masuknya ke dalam kelas 3. Sama tidak? Kita cek. Oh iya, sama teman-teman. Di atas 25. Itu dia masuknya ke dalam kelas 3. Sebenarnya ada kelas di bawah 5 tapi tidak ada. Nah, kita masukkan, kita save namanya jadi atau reclassify kedalaman karena ini interkelas kedalaman. Nah, jika sudah kita checklist dulu untuk bagian load in queue-nya ini, kemudian kita run, akan muncul reclassify kedalaman .tif-nya di sini di layers-nya teman-teman. Kemudian kita lakukan untuk eh, apa namanya parameter kecerahan sekarang. Nah, kita klik juga itu polisi kecerahan. Kita lihat dulu dia ada berapa kelas. 1, 2, dan 3. Jika ada 3 kelas, kita buat kelasnya menjadi 3. Seperti ini kita ekstrak dan nah di sini ada minimum dan maksimumnya. Kita bisa lihat untuk di atas 5 itu kelas 1. Kemudian untuk startnya kita dari 2. Kita punya datanya 2. 2 sampai 3. Cek. Nah, di sini 2 sampai 3 tuh termasuk ke dalam kelas 3 berarti. Karena di bawah 3 kan. Nah, kemudian 3 sampai 5 di sini kita klik 3 sampai 5 itu masuk ke dalam kelas 2. Oh iya benar. Kita masukkan di sini kelas 2. Nah, untuk yang ketiga kita masukkan angka 5-nya sampai maksimumnya di 10 teman-teman. Data yang kita dapatkan maksimum 10 kita masukkan. Itu masuk ke dalam kelas 1. Karena di atas 5. Iya, betul. Kita masukkan, kita save. Nah, untuk save-nya ini teman-teman kita beri nama red kecerahan ya. Nah, ya kecerahan. Kemudian kita checklist, kita run. Jika sudah, kita oke saja. Nah, akan muncul. Kita lakukan hal yang sama pada seluruh uh, interpolasi yang ada di sini, teman-teman. Oke.
Nah, untuk di sini kita klik raster calculation. Di sini kita pilih eh, sebelum itu kita harus membuat atau menyamakan interpolasi ini atau reclassify yang kita buat sini untuk kita overlay atau kita pertemukan antara reclassify yang satu dengan reclassify yang lainnya. Nah, cara untuk mengetahuinya, pertama-tama kita lihat pada acuan jurnal ini, teman-teman. Nah, jurnal yang sudah saya download sini, kita di bagian, nah ini teman-teman, bobot untuk setiap parameter, untuk kedalaman 25, keserahan 10, 10, dan sebagainya. Karena harusnya totalnya itu 100, oleh karena itu, yang kedalaman ini kita ganti menjadi bobotnya 20%. 20% yaitu berarti 0,2. Kita masuk sini, kita masukkan untuk rek kedalaman. Nah, untuk rek kedalaman ini, teman-teman, kita harus mengalihkan dulu dengan persentase yang tadi. Karena kedalaman itu adalah 20%, yang mana itu adalah 0,2. Kita masukkan ke sini, kita masukkan ke, sorry, 0,2. Nah, seperti ini, kita tutup kurung. Nah, kita tambah untuk setiap reclassify kedalaman yang satu dengan kedalaman yang lainnya. Oke, oke, setelah selesai kita klik ini, kita klik untuk bagian input, masukkan ke dalam sini. File name-nya kita kasih nama overlay sesuaian. Kita masukkan, kita save. Untuk bagian outputnya default tetap kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Mulai kesesuaian. Oke, dan kita unchecklist dulu terlebih dahulu untuk semuanya. Akan muncul seperti ini, kita tarik. Nah, ini bagian overlay kesesuaian. Kita ganti untuk simbol loginya menjadi palet. Kita klik random color dan tunggu. Classify, klik OK, dan nah akan jadi seperti ini teman-teman. Jika sudah jadi seperti ini, kita akan lanjut untuk melakukan uh, apa namanya, melakukan reclassify overlay ini ya teman. Jadi overlay ini akan kita reclassify lagi. Caranya kita klik cluster reclassify, kemudian kita pilih untuk yang overlay kesesuaian. Nah, untuk metodenya kita ganti equal interval karena kita ingin peta ini diprogramkan langsung. Jadi tidak kita klasifikasikan. Kita cek, untuk ceknya kita bisa lihat pada bagian tab, sorry, kita bisa table. Nah, ada ini start end. Nah, untuk nyawa ini tinggal kita beri saja untuk pengelasannya 1, 2, 3, dan kemudian baru kita save terlebih dahulu. Kita beri nama pre-overlay. Kita klik. Nah, jika sudah kita pastikan. Oke, sudah kita klik run. Kita klik OK, dan kemudian akan jadi seperti ini. Pre-overlay.tick. Setelah itu, kita bisa mewarnai ray overlay ini. Nah, warnanya seperti ini, tidak terlihat begitu jelas.
kita klik overlay di properties, kita ganti palette unix value. Untuk colornya kita klik turbo dan classify, kemudian apply. Nah, kan hasil akhirnya seperti ini. Ini adalah perbedaan antara kelas 1, 2, dan 3 seperti itu. Kita bisa mengganti warnanya agar lebih terlihat. Kita bagian, nah, color RAM-nya ini kita bisa mengganti menjadi warna yang lebih terlihat. Kita klik blues, klik classify. Oh, malah seperti ini. Nanti kita klik menjadi shift list, classify. Oh, delete dulu. Kita classify, klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lanjutkan ke step akhir, yaitu untuk melakukan clipping. Clippingnya itu dia ada di extraction. Nah, extraction clip raster by max. Di sini kita inputnya reoverlay, max layernya laut utara. Lalu kemudian kita scroll sampai ke bawah. Di sini kita klik clip max-nya, kita save. Baru kita gunakan di sini adalah kesesuaian keramba jaring apung di di Pulau Pajang. Pajang bisa. Nah, jika sudah seperti ini, save, kita klik run, kita cek terlebih dahulu, sudah semua di save, run, kemudian kita klik close. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Kita checklist dulu, reoverlay. Nah, kesesuaian keramba jaring apung. Untuk peta akhirnya jadinya seperti ini. Kita tahu peta kesesuaian keramba jaring apung yang ada di sekitar pesisir atau sekitar laut, dan sudah kita klik juga untuk bagian daratnya agar tidak ikut ke peta kesesuaian ini. Oke, cukup sekian tutorial Reclassify. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. See you next time.